Halo bre, apa kabar kalian di hari pertama di tahun 2022 ini? Ini konten pertama kita di tahun ini bre, yaitu bedah setup. Udah lama juga nih konten gak tayang-tayang bre. Jadi di sini saya udah siapin 4 setup dengan tema laptop plus monitor. Gak melulunya setup PC bre. Nah bre, sebelum lanjut ke pembahasan setup yang pertama, saya mau kasih tahu info penting dulu nih. Jadi sekarang kan Windows 11 udah resmi nih. Buat kalian yang udah bersiap buat hijrah ke Windows 11, jangan lupa beli yang original ya bre. Tahu sendiri ya kan, kalau barang KW tuh bahaya. Kalau kalian pakai Windows bajakan, tuh termasuk tindakan melanggar hukum. Jadi bisa aja loh keciduk polisi. FBI, open up! Terus rentan banget sama yang namanya virus, malware, ataupun semacamnya. Jadi lebih aman pakai Windows original aja dah. Security-nya terjamin bre. Terus juga bisa dapat update secara berkala. Kalau mau tahu info lebih lanjut, bisa kunjungi link berikut ya. Kalau pengen beli ini produk, bisa kepoin reseller resminya, yaitu PT Sinex Metrodata Indonesia. Buat cara aktivasinya, ya kalian unboxing dulu dong paket pembeliannya ini. Pastikan segel kemasannya aman ya bre. Terus gosok segel serial key-nya. Tinggal masukin aja dah di PC atau laptop kalian. Caranya buka setting, terus klik tulisan Windows isn't activated. Kalau udah, nanti ada tulisan Windows is not activated. Lalu masukkan serial key yang ada di kemasannya bre. Dan selamat, Windows 11 kalian sudah full activated. Tahun baru, Windowsnya harus baru dong. Dan jangan lupa, harus original. Setup pertama datang dari bre Ahmad Dakin. Kalau dilihat pertama kali, ini setup kayak rapi banget. Gak ada kabelnya bre, simple dan clean gak sih? Cuma ada monitor yang dipakein stand, speaker stereo, mousepad, mouse keyboard wireless, sama tanaman palsu ala-ala. Dan terakhir udah jelas alat tempurnya ini bre. Pakai laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan spek AMD Ryzen 3 5300U dengan 4 core 8 thread, integrated AMD Radeon Graphic, RAM-nya 8GB dual channel, tapi yang 4GB itu soldered ya, DDR4 3200 MHz. Dengan storage 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3x4 yang katanya sih dipakai buat freelance desain grafis dan bisnis jualan di toko online. Kenapa Bre Ahmad milih laptop buat setup utamanya? Ya karena harga komponen PC pada gila-gilaan naiknya Bre. Ini setup gak dipakai buat gaming katanya. Itu kenapa keyboard dan mouse-nya wireless. Biar clean juga sih kalau wireless gini. Lagian juga laptop yang dipakai bukan laptop gaming. Terus pemilihan warna setupnya oke juga nih. Hitam, silver, putih yang bikin setup jadi seirama. Dan Bre Ahmad ini gak suka RGB-RGB-an Bre. Untuk peripheral pendukungnya ada monitor dari Samsung S24 R350 24 inci 75Hz IPS Full HD. Untuk speakernya pakai Logitech Z121 Compact Stereo Speaker. Keyboard dari Xiaomi Wireless WX-JS01YM. Mousepadnya nggak tahu katanya beli di Shopee. Mouse dari Logitech M275 Wireless Mouse yang warna hitam. Mejanya ini meja kantor Grace 124 katanya. Terus kursinya kursi kantor biasa dan pakai bracket monitor dari Oximus Hydra ZD1104 dan di atas monitor tuh ada lampu pendukung lagi tapi nggak dikasih tahu mereknya. Setup kedua datang dari bre Fahmio. Ini bukan sekedar setup biasa bre, lebih kompleks lagi karena ini mencangkup keseluruhan kamarnya. Dari foto pertama aja udah berasa kan vibe kamar yang adem bener. Udah gitu ada gemerlap lampu kamar dengan motif bintang di langit malam. Bikin betah banget sih nih setup. Pengirimnya sendiri ngaku kalau 90% tuh kesehariannya di kamar doang. Aktivitasnya ya beragam lah, mulai dari editor, freelance wedding, content creator, main game, nonton film sambil olahraga tangan. Apa nih? Pantesan ya kelihatan ada silver buttonnya. Jadi setupnya nih ditenagai laptop yang nggak dikasih tahu pakai merek apa, tapi speknya kira-kira kayak gini bre. Pakai Intel Core i7 generasi ke-7, terus untuk GPU-nya pakai GTX 1050 Ti 4GB, RAM-nya 16GB dual channel pastinya, dan SSD-nya WD Black 256GB. Buat peripheralnya nggak terlalu banyak bre, cuma ada TV LG 55 inci sebagai pengganti monitor. Ini gede banget. Terus ada mouse gaming dan mousepad yang nggak tahu merek apa. Ada juga headset gaming yang kalau nggak salah sih ini merek Logitech bre, tapi nggak tahu tipe apa karena emang nggak ada infonya dan fotonya juga kurang jelas gitu loh. Terus di sekitar TV-nya ada beberapa speaker. Di atas kasur juga masih ada sepasang speaker dan pakai kursi gaming dari Ventec. Emang idaman banget sih setupnya dari Bang Fahmio ini. Yang saya salut dari setup ini masih ada loh tanaman-tanaman hijau. Yang di sebelah meja PC-nya kayaknya tanaman beneran dah, yang namanya lidah mertua. Itu tanaman emang bagus bre buat diletakin dalam ruangan karena kalau malam nggak menghasilkan karbon dioksida. Di sisi lain, ada juga tanaman artifisial dan beberapa hiasan dinding. Bahkan ada silver play button yang tadi saya sebutin. YouTuber bang. Setup selanjutnya yang nomor 3 datang dari bre Raya Davino. Katanya sih biasanya dipakai buat keperluan entertainment, seperti nonton F1 atau nonton film di Netflix dah, ngedengerin lagu kayak di Spotify ataupun browsing casual doang. Setupnya nih super clean bre. Lihat aja nih foto-fotonya. Konsep monokromnya tuh sedep banget dipandang. Padahal ya secara spek bisa dibilang cukup standar
standar. Nih spesifikasi dari laptopnya bre. Pakai laptop dari Asus A455L, prosesornya jadul, Core i3 5005U, GPU pakai Nvidia GeForce GT 930M 2GB tapi udah DDR5, RAM-nya 8GB DDR3L dual channel, pakai dual storage SSD 240GB SATA dan harddisk 500GB, pakai konverter KD katanya. Laptopnya ini diletak terlipat di belakang monitor dan di sangga. Ini udah kayak MacBook wannabe ya. Tapi emang peripheral pendukungnya serasi banget sih bre. Sama setupnya yaitu minimalis atau clean setup. Ada monitor LG 24MK600 24 inci 1080p 75Hz yang dipasangin stand monitor seakan-akan monitornya tuh floating atau melayang gitu. Kabelnya juga tersusun rapi barengan stand monitornya yang tersembunyi. Terus buat keyboardnya juga cukup standar, tapi berkat beberapa sentuhan jadi istimewa bre, yaitu keyboard Vortex Series VX5. Switchnya pakai boba U4T 62G tactile. Keycapsnya Taihao Blue on White, tambah cakep lagi kan karena pakai mousepad dan violet cable custom dengan warna yang senada dengan unit keyboardnya ini. Buat mouse-nya pakai Logitech G304 atau G305. Terus ada sepasang speaker Logitech Z120 atau Z121 di kedua sisi mejanya. Dan buat lightingnya semuanya di set warna putih yang terdiri dari LED strip di belakang meja, monitor light bar dari Baseus T-Board, dan ada jam digital di atas rak ambalan. Dan setup terakhir datang dari Bre Stefano yang biasa dipakai buat ngerjain tugas dan freelance pekerjaan seperti editing. Terus juga kadang dipakai buat gaming dan nonton film bre. Impresi pertama saya lihat setupnya sih berasa tradisional tapi elegan gitu bre. Terutama karena wallpaper yang dipakai tuh coraknya kayak dinding bambu di rumah nenek kita di kampung gitu. Terus juga nambah ornamen-ornamen kayu yang nambah kesan tradisional bre. Kalau spesifikasi laptopnya sih lumayan gagah banget nih. Pakai laptop dari MSI GL659 SEK yang pakai prosesor Intel Core i7 Gen 9 dan GPU-nya tuh RTX 2060. Laptopnya ini diletak di sebuah stand laptop yang fungsinya udah tentu biar airflow-nya lebih optimal bre. Gak bersentuhan langsung dah sama mejanya. Kalau peripheral pendukungnya, ada monitor dari Samsung S24R350 sama kayak setup pertama nih, yang diletak pada sebuah monitor stand biar clean aja gitu, gak kelihatan kaki dan kabelnya. Di bawahnya ada soundbar speaker dari Miva K3 yang terletak di atas bidang kayu. Di sebelahnya ada tanaman palsu sejuta umat yang saya sendiri juga punya bre. Terus ada headset NDK MSS W50 bis, mouse-nya pakai Rexus Arca RX107, keyboardnya pakai DAMECA Air, dan ada beberapa artisan keycaps. Terus ada wrist berbahan kayu. Dan terakhir, buat mousepadnya custom sendiri bre. Buat perkabelannya sangat minim ya bre, karena mayoritas peripheral itu wireless, dan yang berkabel juga tersusun rapi dan tersembunyi. Kalau buat perlampuannya, cuma ada satu lampu belajar yang nyala lampunya warm gitu. Nah itu dia bre, 4 setup dengan tema laptop plus monitor. Kira-kira setup mana nih yang paling menarik? Dari 4 setup yang saya tampilkan tadi, kebanyakan tuh nggak ada RGB-RGB-nya kan bre, dan kebanyakan fungsionalitasnya tuh atau kegunaannya dipakai buat freelance desain grafik ataupun ya sekedar entertaining. Jadi kesimpulan dari saya sih kebanyakan desain grafik itu nggak suka RGB-RGB-an, dan kebanyakan desain grafik itu ya punya setup clean dan rapi aja gitu loh, ataupun minimalis. Coba dah tulis di kolom komentar menurut pendapat kalian. Siapa tahu bisa jadi inspirasi setup kalian nanti kali. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di channel ini kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Semoga tahun baru menjadi tahun yang sangat istimewa buat kalian, dan sampai jumpa di lain video.